Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah material jalan. Ini adalah mata kuliah yang membahas tentang bahan-bahan atau material-material yang digunakan untuk bahan perkerasan jalan, terutama bahan perkerasan jalan lentur. Perkuliahan ini kita ada 12 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama sebagai pengantar. Pertemuan berikutnya kita akan membahas material tanah. Di sini adalah material tanah dasar yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang agregat. Agregat yang kita bahas ini ada dua, agregat untuk lapisan fondasi serta agregat untuk campuran beraspal. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang materi aspal, materi campuran beraspal. Kita juga ada dalam 12 kali pertemuan itu ujian tengah semester. Produksi agregat, sini produksi agregat untuk material campuran beraspal. Terus AMP ini adalah di mana tempat untuk memproduksi campuran beraspal. Selanjutnya saya juga mau membahas mengenai apa saja pengujian-pengujian praktikum mengenai bahan-bahan perkerasan jalan lentur. Terakhir kita akan review materi secara keseluruhan untuk mata kuliah material jalan ini. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah material jalan ini, pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan elemen dan bahan dasar untuk pembuatan perkerasan jalan secara umum sesuai dengan persyaratan mutu dan spek. Jadi apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk perkerasan, terutama perkerasan jalan lentur, sesuai dengan persyaratan mutu secara kualitas atau spesifikasi. Yang kedua itu, mahasiswa mengerti bagaimana prosedur pengujian bahan perkerasan jalan dan dapat membuat perencanaan dan metode rancangan khususnya desain campuran beraspal yang menggunakan metode Marshall. Jadi kita juga akan ada praktikum nantinya. Di luar pertemuan yang 12 ini ada praktikum. Jadi kalian juga harus mengerti bagaimana prosedur pengujian bahan perkerasan melalui praktikum dan membuat rancangan campuran beraspal dengan menggunakan metode Marshall namanya nanti. Standar dan spek yang terkait di sini kita akan menggunakan spesifikasi 2018 yang memuat untuk apa saja persyaratan-persyaratan dari material untuk perkerasan jalan lentur. Selanjutnya SNI untuk material agregat dan aspal. Ini adalah standar untuk pengujian-pengujian agregat dan aspal yang kita lakukan nanti di laboratorium. Juga nanti SNI atau spesifikasi atau standar untuk pengujian dan pembuatan campuran beraspal. Buku referensi bisa kalian baca di sini cukup banyak buku referensi yang berkaitan dengan material-material campuran beraspal, ya, terutama material yang campuran beraspal panas, karena nanti praktikum kita akan membuat campuran beraspal panas. Jadi ini beberapa referensi atau buku atau daftar pustaka yang bisa kalian baca, ya. Selanjutnya saya akan masuk apa itu jalan? Jalan ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap, perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah, dan di bawah permukaan tanah. Ya. Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi jalan itu adalah prasarana transportasi darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas, bisa berada di permukaan tanah, di atas, itu flyover, atau di bawah, ya, underpass, seperti terowongan. Itu disebut dengan jalan. Jembatan juga termasuk bagian yang disebut oleh jalan. Jadi dia diperuntukkan untuk lalu lintas. Fungsinya apa? Ya, untuk memindahkan orang dan barang. Kalau misalnya orang dan barang tidak ada yang berpindah, tidak ada gunanya jalan. Kalau misalnya semuanya terpenuhi di tempat dia tinggal, orang tidak akan melakukan perjalanan. Jadi
jalan ini dibutuhkan ya, karena itu tadi orang itu berpindah atau dia mencari barang atau memindahkan barang. Makanya muncullah kenapa jalan itu semakin lama semakin meningkat kebutuhannya, misalnya dari jalan tanah menjadi jalan diperkeras. Sekarang bukan hanya diperkeras, juga harus diperhatikan tingkat kenyamanan ya dari penggunanya. Apa itu perkerasan jalan? Karena kita berkaitan dengan bahan yang kita bahas ya di perkerasan jalan lentur, kita harus tahu kalau misalnya perkerasan jalan itu adalah material konstruksi yang dihampar dan dipadatkan di atas lapisan tanah dasar. Ya. Kenapa material konstruksi yang dipadatkan di atas tanah dasar? Karena sebelum ada perkerasan, semua aktivitas orang untuk berjalan itu adalah di atas tanah. Ya. Mau orang, mau kendaraan, itu semua di atas tanah. Tapi lama-lama tanah itu akan mengalami permasalahan kalau dilewati oleh beban berulang. Ya, misalnya ada kendaraan yang lalu lalang, ya, awalnya tanah itu datar, lama-lama dia akan melendut atau membentuk cekungan-cekungan. Makanya, apalagi pada saat musim hujan, itu sering misalnya kendaraan menjadi terjebak dalam tanah. Karena tanah memang tidak cukup kuat untuk menahan ya tegangan dan regangan dari beban. Makanya muncullah pemikiran, oh, ini harus ada ya yang membantu supaya tanah ini tidak langsung menerima beban. Kita harus memberikan lapis antara ya, lapisan antara beban dengan tanah. Muncullah yang perkerasan jalan. Jadi yang disebut dengan perkerasan ada material konstruksi yang dihampar ya di atas tanah dasar untuk bisa memikul beban lalu lintas. Ya, karena tanah ini tidak cukup kuat ya, tidak tahan dia menerima beban berulang dari kendaraan tanpa adanya deformasi. Lama-lama dia akan terbentuk perubahan bentuk dari tanah tersebut ya. Ada cekungan lah, ada lendutan di tanah sehingga kita sudah tidak nyaman lagi melewati jalan tanah. Ini kalau kita lihat susunan dari konstruksi perkerasan lentur. Nah, ini tanah dasar. Ini sebagai peletakannya. Yang perkerasan yang 3 ini. Lapisan pondasi bawah, pondasi atas, serta lapisan permukaan. Karena dia lentur, dia menggunakan campuran beraspal pada lapis permukaan. Nah, ini kalau kita lihat bagian-bagian dari konstruksi perkerasan lentur, yang paling atas itu adalah lapisan permukaan, sering disebut dengan surface course. Lapisan pondasi atas, base course. Pondasi bawah, subbase course. Yang diletakkan, jadi perkerasan ini diletakkan di atas tanah dasar. Ini kalau kita lihat dari bentuk penampang melintang dari suatu konstruksi perkerasan lentur. Persyaratan lainnya, perkerasan lentur juga harus punya bahu serta saluran samping. Ini adalah contoh apa saja bahan-bahan atau material yang akan digunakan di perkerasan lentur. Kalau misalnya sebagai lapisan pondasi bawah, orang menggunakan nama materialnya AGK kelas B. Nama lapisannya tadi yang lapis pondasi bawah ya. Ini material yang dipasang pada lapisan pondasi bawah. Contohnya adalah AGK kelas B. Untuk lapis pondasi atas, contoh materialnya yang digunakan ada kelas A, serta untuk lapis permukaan menggunakan lapis aspal beton atau sering nanti dikenal namanya dengan ACBC. Ya, ini contoh material. Ini akan kita bahas di mata kuliah material jalan ini. Masing-masing lapis ini apa sih material pembentuknya? Ya, apa jenis-jenis material yang bisa digunakan di masing-masing lapis perkerasan lentur ini. Sekarang untuk tanah dasar
Ini konsepnya saya hari ini hanya memperkenalkan ya. Jadi apa saja materi yang akan kita bahas selama 12 minggu ya. Saya perkenalkan dulu supaya kalian memiliki gambaran, oh ini nanti bahannya yang akan dibahas. Oh ini nanti yang akan kita lakukan di laboratorium. Oke, saya mulai ke materinya yang pertama. Kita akan membahas mengenai material tanah dasar. Nah, ini adalah contoh tanah dasar ya yang akan dipasang sebagai perletakan bagi lapisan perkerasan lainnya. Ya, ini contohnya. Dan tanah dasar ini juga dalam kondisi padat. Jadi dia bukan dibiarkan seperti gundukan tanah di lapangan, jadi dia juga harus dipasang dalam kondisi padat dan rata. Jadi dia siap untuk menerima lapisan perkerasan yang di atasnya. Tanah dasar ini bisa berasal dari tanah asli yang sudah ada di lapangan, ya, atau tanah hasil galian, serta tanah timbunan yang didatangkan di luar. Asal dia memiliki persyaratan namanya CBR, California Bearing Ratio minimum 6%. Ya, jadi itu bisa digunakan sebagai tanah dasar. Kalau misalnya tanah yang di lapangan ini ya memiliki nilai CBR-nya kecil dari 6, berarti tidak bisa dipakai. Harus didatangkan material lain ya yang ditimbunkan di sini ya sebagai tanah dasar. Ya. Ini yang akan kita pelajari, apa saja tanah yang bisa digunakan sebagai tanah dasar pada perkerasan lentur. Jadi tidak semua tanah bisa dipakai. Nah, itu yang akan kita bahas ya mengenai bahan perkerasan lentur ya. Bahan untuk peletakan perkerasan lentur salah satunya adalah tanah dasar. Yang kedua kita akan membahas mengenai, saya bilang tadi mengenai agregat. Agregat itu akan ada dua, untuk lapis pondasi dan lapisan pondasi dan agregat untuk campuran beraspal. Untuk lapis pondasi bawah kita akan membahas ya ini seperti yang kalian lihat, ini tanda dasar, ini dia hamparkan lapisan pondasi bawah. Nah, kita akan membahas nanti di semester ini apa sih material yang digunakan sebagai material lapis pondasi bawah, apa persyaratannya ya. Kenapa material ini bisa digunakan sebagai lapisan pondasi bawah? Tentu ada syarat-syarat yang harus dia penuhi ya. Itu yang kita bahas, bagaimana memilih ya material yang sesuai untuk lapis pondasi bawah kita. Itu yang kita bahas di material pondasi bawah ini, dia dihampar di atas tanah dasar. Jadi setelah tanah dasar terpasang, baru kita lakukan pemasangan atau penghampar lapis pondasi bawah. Lapis pondasi atas, nah ini adalah contoh material dari lapisan pondasi atas. Dia dipasang di atas pondasi bawah. Jadi setelah pondasi bawah ini terpasang, kita mulai menumpuk material pondasi atas untuk siap dihamparkan. Apa materialnya? Bagaimana ketentuannya? Seperti apa spesifikasinya? Itu akan kita bahas mengenai bahan dari lapis pondasi atas. Selanjutnya, ini contoh bentuk agregat lapis pondasi. Saya sudah sebutkan sebelumnya ada ya kelas A, kelas B. Ini contoh agregatnya. Ya, kelas A dan kelas B agak mirip, hanya bedanya di susunan ukuran butirannya saja. Kita akan membahas itu nanti di materi agregat untuk lapis pondasi. Lapisan berikutnya adalah lapisan permukaan. Permukaan dihampar di atas pondasi atas. Ya, ini salah satunya adalah contoh campuran beraspal yang nanti akan dihampar di atas pondasi atas. Ya, sehingga setelah dihampar dan dipadatkan, didapatkanlah ini posisi dari lapis permukaan setelah dia selesai dipadatkan. Apa saja jenis campuran beraspal yang bisa dihamparkan di atas pondasi atas atau yang bisa sebagai lapis permukaan? Bagaimana materialnya? Bagaimana spesifikasinya? Ya,
Nah, itu yang akan kita bahas di materi lapis permukaan. Untuk lapisan permukaan, ya, karena dia akan menggunakan campuran beraspal, yang mana campuran beraspal ini adalah campuran antara agregat dan aspal. Nah, kita juga harus mengetahui seperti apa sih agregat untuk kecampuran beraspal. Kalau tadi kan agregat untuk lapis fondasi. Sekarang ini adalah agregat yang dicampur dengan aspal. Kalau agregat lapisan fondasi, dia hanya dihampar, jadi dia hanya gabungan dari beberapa ukuran agregat yang dihamparkan dan dipadatkan. Itu agregat untuk lapis fondasi. Kalau agregat untuk lapis permukaan, agregatnya terdiri dari beberapa ukuran, tapi yang dicampur dengan aspal, dihampar dan dipadatkan di atas lapis fondasi atas. Ya. Agregat campuran beraspal, kita kenal nanti ada agregatnya namanya agregat kasar, ya. Ada ukuran tertentu yang disebut dengan agregat kasar, juga ada agregat halus dan filler atau abu batu. Ya, ini adalah agregat yang kita gunakan sebagai material campuran beraspal. Dan juga material aspal itu sendiri. Ya. Material aspal itu kita di sini akan membahas dua, apa yang disebut dengan aspal minyak, ya, dan apa yang disebut dengan aspal alam. Jadi kita akan membahas materi aspal mengenai aspal minyak. Ini adalah aspal hasil penyulingan minyak bumi. Kadang-kadang dijual dalam bentuk drum seperti ini. Ada juga yang sudah kemasan per kilo. Kita juga akan membahas mengenai aspal alam. Memang aspal yang sudah ada di alam, yang dari tahun 1900-an itu sudah dimanfaatkan sebagai bahan pencampur untuk pembuatan jalan lentur. Ya, jadi kita akan membahas mengenai material aspalnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian laboratorium. Nanti prakteknya itu adalah selama 1 minggu. Ya. Di sini kita melakukan pengujian agregat. Cukup banyak pengujian agregat yang akan kita lakukan. Ini hanya sampel saja yang saya lihatkan. Seperti ini namanya pengujian BJ halus, pengujian pelapukan namanya, ini pengujian pipi lonjong, pengujian Los Angeles, AIV, ACV. Ada nanti lagi pengujian BJ agak kasar, BJ filler, terus kelekatan, ya. Jadi cukup banyak nanti pengujian. Jadi material agregat itu kita uji mutunya dengan beberapa pengujian ini di laboratorium. Untuk aspal kita juga melakukan pengujian, diantaranya pengujian duktilitas, tempe jenis, titik lembek, kehilangan berat, penetrasi, titik nyala, titik bakar. Juga nanti ada pengujian viskositas, ya. Pengujian kelekatan agregat terhadap aspal. Jadi ini yang akan kita lakukan selama 1 minggu di laboratorium nanti. Selanjutnya kita juga melakukan pembuatan campuran beraspal. Selain agregatnya mutunya kita uji, agregat aspal, material aspalnya mutunya juga kita uji. Kita juga melakukan pembuatan campuran beraspal nanti di lab, ya. Melakukan pencampuran antara agregat dan aspal, ya. Kita memadatkannya skala laboratorium. Kalau di lapangan memadatkan kan dengan menggunakan alat berat, sampai nanti dia berupa benda uji yang berbentuk seperti silinder seperti ini. Oke, mungkin itu saja pengantar tentang material jalan, mengenai apa saja yang akan kita lakukan atau kita bahas selama 1 semester ini. Penjelasannya akan, penjelasan materi itu akan dijelaskan pada video berikut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.